Panas banget, gatel-gatelnya nggak hilang, perih banget tahu. Gatel banget, aduh. Ibu, bapak-bapak, ini saya mau nawarin jualan saya. Saya jual baju-baju thrifting yang bagus-bagus tahu barangnya. Aduh, kayaknya nggak dulu deh, kita lagi sakit tuh. Udah seminggu, kayaknya ada wabah di kampung ini. Iya, ini kampung udah nggak aman. Kita aja mau ngungsi. Desti, mendingan kamu pindah aja deh. Udah nggak aman di sini. Soalnya kemarin ada yang meninggal juga. Parah. Udah, yuk. Ya, yuk, cepet yuk. Duluan ya. Iya, Tuh. Ibu. Aduh. Mogok lagi aja nih mobil. Kenapa bang? Mobilnya mogok? Iya nih, kayaknya akinya soak. Aduh, terus gimana dong ya? Mbak tunggu di sini. Saya cari bantuan dulu ya. Oh Tunggu, iya. Mbak. Mas, boleh minta bantu nggak? Oh, ada apa, Mas? Mobil saya mogok nih. Tolong dorongin. Bisa? Oh iya, boleh. Ah. Masnya masuk aja ke dalam mobil. Yakin, Mas? Udah percaya aja sama saya, Mas. Yakin nih? Ya, nanti sampai dalam saya dorong Mas start ya. Boleh. Mbaknya juga masuk aja. Tapi nanti berat dong jadinya. Enggak kok. Aman, Mbak. Nggak apa-apa. Masuk aja ya. Serius mas? Iya, beneran. Jangan, Mas. Mas, makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Hati-hati. Ya. Makasih ya bang. Desti, Mbak, akhirnya kamu nyampe juga. Kangen banget. Bagaimana kabarnya? Baik dong sayang. Ponakan kamu nih. Oh, ponakan aku udah makin gede. Bentar lagi bakal ketemu nih. Aduh. Bang Hasan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Des. Alhamdulillah. Dibantu ya bang ya? Desti? Aileen, ya ampun. Apa kabar? Akhirnya kamu kembali lagi ke kampung ini? Iya, Ai. Jadi aku mulai sekarang tinggal bareng sama Mbak Alisa dulu. Oh, Masya Allah. Beneran ketemu lagi. Halo Desti. Teh baju kamu teh meni buricak burinong gitunya hurung herang gitu. Meuli di mana? Iya itu. Wah, bajunya bagus banget. Bermerek ya itu ya? Nah, ayah, gua sampai kagum loh. Maaf kate. Kalau dulu pan lu butak buleneng begono alias burik gitunya. Kau sekarang bisa main celang. Cantik banget. Asli, perubahannya drastis ini mah cantiknya. Dani, mulai modus deh. Iya. Iya, jadi sebenarnya ini tuh koleksi baju pribadi yang buat jualan. Aku tuh kan sekarang mulai bisnis ini, jualan baju-baju thrifting gitu, impor dari luar negeri. Seru banget nih. Baju stripping kan? Baju keret piting gitu Yan. Desti, gimana kalau kamu teh jualan aja gitu di kampung kita? Oh, emang iya rencananya aku juga mau jualan di sini, cuman ya nunggu pindahannya selesai dulu gitu. Nanti tenang aja, pasti bakal aku kasih lihat semua koleksinya bagus-bagus, keren-keren, pokoknya dari luar negeri. Yan, improt? Ih, Dani, udah baju improt. Ya udah tuh yuk, kita bantuin. Ayo. Pakai ini barang-barang. Gak apa-apa, ini gak ngerepotin. Ayo, Bang Mawakan, ayo. Dani. Ini gak apa-apa, gak usah diangkat, nanti biar sama aku aja sama Bang Hasan. Bang Hasan, nanti boleh minta tolong ini ya. Berat udah Bu ya, sini biar saya Ya aja. udah, ayo gue bantu. Biarin. Ya kan. Oke. Lu mah kayak
bisa. Makasih ya Bang ya. Makasih ya Ai. Ya. Udah bantuin. Bajunya kok kayak nggak bagus ya? Apa mungkin bukan ini yang mau dijual? Nih Dek, kamu minum dulu ya. Ya ampun Mbak, padahal nggak apa-apa tahu, nggak usah repot-repot. Mbak, aku minta maaf ya, aku jadi harus numpang tinggal di sini dulu. Soalnya kan rumahku juga belum kejual karena kasus wabah. Jadi aku belum bisa beli rumah sendiri ataupun kontrak. Ya nggak apa-apa lah Dek, rumah ini kan juga warisan dari Bapak. Kamarnya juga banyak. Mbak tuh malah seneng, jadinya ada temen kan di sini. Makasih banyak ya Bumil. Oh ya Bang Hasan, nanti aku boleh minta tolong mau tanam tanaman melon yang aku bawa dari kota nggak? Di samping rumah. Oh, jadi yang tadi dibawa sama Mas Hasan tuh kardusnya isinya melon, Dek? Iya Mbak, aku sengaja bawa tanaman melon dari rumah. Karena kan lumayan ya, bisa kita makan kalau lagi musimnya. Ya syukurlah akhirnya halaman samping itu jadi kepake deh, soalnya belum ada tanaman apapun. Minum dong Dek. Minum. Oh iya, makasih ya Mbak. Ini udah gak sabar nih ketemu ontinya nih ya. Senang-senang dia. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Wih. Gede banget melonnya. Kenapa nggak dipetik aja sih? Biar nggak susah bawanya. Justru Bang, melon yang gedenya itu sebagai bibitnya harus dibiarin tumbuh supaya nanti tumbuh buah melon lain yang lebih manis. Kok aku nggak tahu ya kayak gituan? Ya nggak mungkin tahu lah, orang Bang Hasan kan sibuk kerja kantoran. Lihat melon kayak gini, jadi pengen bikin jus. Nanti kalau udah berbuah aku minta ya. Boleh dong. Makasih banyak ya Bang udah bantuin. Ya udah, aku masuk dulu ya. Bang. Kok main masuk aja sih? Bang Hasan emangnya nggak mau temenin aku di sini gitu? Sayang. Ingat ini tuh rumah mbak kamu, Alisa. Itu dia ada di dalam tuh. Jangan sampai kita ketahuan loh. Ya udah. Gimana kalau kita teh bikin buntil? Iput beli daun singkongna, Yayan beli terikna. Jadi, lu patungan cabenya. Ih, pagi Des. Ya Allah Desti, makin cakep aja nih, makin kemari-kemari nih. Dani, lu modus aja lu. Desi, teteh kamu teh mawa naon di tas? Jangan-jangan mah teteh jualan kamunya. Sesuai dengan janji, ini tuh saya bawa semua barang jualan saya. Terus saya bakal kasih diskon yang banyak. Wah, udah cepetan buka. Ih, gua kagak sabaran. Ini barangnya bagus-bagus banget, baju-bajunya. Yang cowok ada di sebelah sini Bang. Ini ada yang kayak anak macan begono. Ini juga bagus banget nih. Gak cakep kagak begini. Ain anak macan Yen, induk maung eta mah. Ada yang bawa cowok juga nih. Nah itu bagus-bagus Bang. Akhirnya ya udah kesampean juga punya baju stripping begono. Iput oge atunya udah lama pisan ngimpiin gitu punya baju crafting gitunya. Crafting, stripping, yang benar maksudnya itu baju thrifting. Kalau kagak bisa mulutnya ngomong, bilang aja baju bekas, baju second. Iya. Lebih cocok begitu baju ngomongnya. bekas apa namanya? Baju apa namanya? Thrift, Thrifting. 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 Gitu. Ini aku bawain susu kedelai buat kamu.
Ya ampun, Ay, kamu tuh repot-repot banget deh. Enggak, sama sekali nggak repot. Tadi kebetulan donatur datang ke yayasan. Terus aku keinget sama kamu yang lagi hamil. Jadi aku bawain ke sini untuk kamu. Ya udah kita minum bareng aja ya, kamu cobain ya. Nggak usah, kan aku memang sengaja datang ke sini untuk bawain buat kamu. Ay, kamu coba lihat di situ deh. Ada melon besar banget, itu Desti yang tanam. Itu gede banget loh melonnya. Kenapa nggak langsung dipetik? Itu bibitnya kata Desti. Ay, kamu cobain dong. Ini kamu minum juga. Cobain. Oh, ya ampun, makasih loh. Ay, kamu kenapa ngelamun? Nggak apa-apa. Kak, kamu Gimana kabarnya? Maksudnya aku, perasaan kamu sekarang gimana? Happy? Atau sedih? Atau gimana gitu? enggak, aku tuh happy banget, Ay. Apalagi sekarang tuh ada Desti. Dia sekarang di sini sama aku, jadi aku ngerasa nggak kesepian. Lagian pertanyaan kamu tuh random banget sih, Ay. Enggak. Aku nanya karena kan kamu lagi hamil dan biasanya ibu hamil itu agak sensitif. Jadi aku pengen tahu aja apa yang lagi kamu rasain sekarang. Aku lihat-lihat dulu ya. Iya. Di sini juga ada nih kalau kamu mau lihat-lihat juga. Ya ampun, sorry loh kamu jadi repot-repot sampai bawa ke sini. Aku lihat-lihat dulu ya. Iya. Oh iya, aku lupa kenalin kamu, Ri. Ini Desti, dia lagi jualan thrifting. Desti, ini Fari. Fahri. Desti. Partner jalan-jalan aku akhir-akhir ini. Oke. Lucu banget. Oh, Baik. nah ini juga bagus ya. Kamu nggak salah membeli baju-baju bekas ini. Itu kusam banget tuh. Ini namanya thrifting, Fahri. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya emang kusam sedikit, nanti tinggal dicuci, dikasih pemutih atau apa juga pasti udah bagus lagi. Boleh tuh. Ini juga nggak tuh. Ini juga lucu banget. Iya kan. Ya. Tapi jahitannya kurang bagus, Mai. Ya pokoknya kurang bagus kualitasnya. Aku tahu kok tempat thrifting yang bagus dekat sini. Nanti aku antre ya. Ya nggak usah dong, kan gak enak, ini juga udah dianterin semuanya ke sini. Gak apa-apa, ntar aku pilih aja yang emang style aku banget, terus yang aku suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas? Hai. Kamu kerja di sini juga? Masih ingat sama aku kan? Ingat, Mbak. Nggak usah panggil Mbak, aku juga seumuran kok sama Maya. By the way, makasih ya waktu itu kamu udah bantuin aku. Sama-sama, Des. Aku punya kemeja ini kayaknya bagus deh, cocok buat kamu. Ini gratis kok, nggak usah bayar. Sebagai tanda terima kasih. Nggak usah, Des. Saya bantuinnya ikhlas kok. Ya, ditolak. Nyariin Aini ya. Enggak. Aku kesini mau ngambil dokumen aja, Mai. Kirain. Yaudah, kalian lanjut. Oke. Malik kenapa ya? Akhir-akhir ini kelakuannya agak aneh. Apalagi kalau nyangkut Aini. Wah, sayang. Kamu tuh hebat banget sih. Udah cantik, jago bisnis lagi.
hasil penjualan kamu, Dek? Iya nih, Mbak. Semuanya laku hampir habis dan sisa bajunya cuma dikit doang, Mbak. Bayangin hari ini aku udah dapat untung 5 juta. Wah, kamu tuh keren banget sih, Dek. Mbak tuh bangga banget sama kamu. Ternyata thrifting tuh untungnya banyak juga ya. Iya, Mbak. Kan aku udah pernah bilang sama Mbak. Kamu keren banget sih, Dek. Mbak banget sama kamu, Dek. Jadi kan terus mau donatur? Oke. Kamu bilang aja kalau udah ready, aku sih udah siap sini. Loh, ya ampun, ini kenapa bajunya bolong kayak gini? Ini gimana sih? Wah, Ya, bajunya bolong. Masa ketemu donatur bajunya bolong? Nah, kan nggak mungkin. ya ampun, aku juga nggak tahu deh. Ini bajunya tuh baru aku beli di Desti. Kenapa kayak gini? Jahitannya jelek. Begitu benangnya juga keluar-keluar lagi. Aku protes dulu deh ke Desti. Kamu nggak apa-apa kan ke donatur sendiri? Aku minta ganti rugi sendiri. Ya, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, masa ngurusin baju? Ini gimana dong? Ya, bismillah deh. Desti. Mana teh kumaha jualan teh panik pisan tah tinggal itu. Baju yang beli di kamu teh luntur bari barolong eta teh. Baju udah keren-keren, begitu dicuci masa luntur? Padahal gue nyuci kayak biasa, Des. Apa yang salah coba? Ya ini aku juga nih. Kenapa coba bisa bolong kayak gini? Pokoknya aku mau minta ganti rugi. Untung aja tadi aku belum ketemu sama donatur. Kalau udah kan malu pakai baju bolong-bolong ini juga di belakang ada. Ini kenapa yang beli baju di lu semuanya pada kagak bener? Lu mau nipu kita ya? Enggak. Saya nggak ada nipu. Saya juga bener-bener nggak tahu ini kenapa bajunya semuanya bisa kayak gitu. Tapi tenang aja, saya bakal ganti rugi semuanya. Jadi kalian bisa pilih baju sepuasnya gratis. Yakin tuh eta teh bajuna teh masih bagus? Ada yang baru teu? Kalau sama aja masih bolong-bolong, masih luntur. Teu hararayam teuing aing mah. Iya, sama aja, nggak perlu ditukar kalau begitu. Enggak, tenang aja. Pokoknya semua baju-bajunya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Terus udah gitu ada brand-brandnya juga. Dari Korea. Nanti saya bakal siapin dan kalian tinggal pilih aja. Gratis beneran. Saya sekali lagi minta maaf. Udah boleh deh kalau gitu. Udah ya boleh. Awas jangan bohong. Iya serius. Nanti bagus-bagus kok. Iya, cariin Ya udah yuk. ukuran M ya. Iya saya minta maaf ya. Maaf. Dek, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, Dek. Baju rusak itu bikin kehilangan kepercayaan warga. Aduh Mbak, nggak usah bawel deh. Tadi juga kan aku udah bilang sama semuanya kalau aku bakal ganti rugi. Kenapa warga cepet banget sadar dan protes ya? Persis kayak kejadian waktu aku jualan di kota lain sebelum pindah ke sini. Aku tadi sempet cek melonnya emang agak layu dan mengecil dari biasanya sih. Apa mungkin itu penyebabnya? Kamu campurkan air ini ke dalam daging buah melonmu dari pohon goibmu. Kamu pilih targetnya. Dan apabila berhasil, jabang bayi jadi milik jin. Jin akan puas dan kamu akan selamat. Aku tahu siapa yang harus aku tumbalin. Mama udah gak sabar buat ketemu kamu sayang. Kamu sehat-sehat ya. Mbak, ini aku buatin jus melon supaya Mbak lebih segeran. Terus kan dede bayinya juga butuh asupan vitamin. Ya ampun dek, Mbak baru aja minum susu kedelai. Yang ada Mbak kekenyangan ini, kembung yang ada kebanyakan minum. Tapi kan Mbak kalau jus melon itu kan ringan.
Jadi nggak apa-apa kalau diminum. Lagian kan calon keponakan aku butuh asupan vitamin dari buah-buahan. Buah-buahan kan sehat, Mbak. Aku juga buatnya pakai cinta lah. Kamu baik banget sih, Dek. Makasih ya. Ya udah, Mbak minum ya. Iya. Jus melon itu udah aku campur air dukun dari Nikarti. Sebentar lagi anak kamu akan jadi tumbal jin pesugihan aku, Mbak. Panas. Sakit banget. Kamar aku kenapa jadi bau melon ya? Sayang, kamu kenapa? Hah? Perut aku sakit. Ya ampun, Mbak, perutnya kenapa, Mbak? Perut aku sakit banget. Yaudah, kita ke rumah sakit sekarang ya. Ayo. Kamu tenang. Ayo. Maaf Bu, bayi Ibu meninggal dalam kandungan. Saya permisi. Mas, maafin aku, Mas, aku nggak bisa jagain anak kita. Kalau baju keluarannya Desti itu udah ngeluarin yang terbaru belum sih? Pokoknya nih, gue mau borong semuanya. Siapa cepat dia dapat. Sama. Nanti aja bahas bajunya. Kan bisa. Nggak enak lagi takziah. Kamu yang sabar ya. Aku yakin kamu bisa ngelewatin ini semua. Iya. Ya Allah, apa mungkin ini maksud vision aku waktu itu? Maafin aku ya, Lis. Aku sama sekali nggak bisa bantu juga apa yang terjadi sama kamu.
banget ngehibur kamu, Ai. Aku nggak pengen lihat kamu sedih gini. Tapi gimana lagi? Aku terpaksa harus jaga jarak. Aku nggak bisa deketin kamu meski aku pengen banget ngusap air mata kamu. Lik, gak bisa apa kamu ngeliat aku lagi sedih sekarang? Apa aku terlalu egois sampai mikir kalau aku lagi pengen banget berbagi keluh kesah ini sama kamu, Lik? Kenapa semua ini terjadi? Kenapa kamu cepat itu pergi, sayang? Padahal mama udah siapin semua ini buat kamu. Aku belum ikhlas kehilangan anak kita, Mas. Kamu pikir aku udah ikhlas? Hah? Enggak. Ini semua gara-gara kamu. Gak becus jaga kandungan. Sampai-sampai calon anakku sendiri itu meninggal. Apa kamu bilang? Ini anak aku juga, Mas. Anak kita. Kamu tuh suami aku. Suami kita tuh saling ngertiin, saling kuatin. Ya karena kamu udah ngecewain aku. Aku udah nunggu lama banget calon anak pertama aku lahir. Tapi karena kebodohan kamu, calon anak aku ini meninggal dalam kandungan. Apa lebih baik aku nekat ceritain semua kekhawatiran aku ke Malik? Karena kan selama ini cuma dia satu-satunya yang ngerti tentang vision dan firasat aku. Tapi kira-kira dia bakal ngindarin aku lagi gak ya? Lik, kamu punya waktu nggak? Aku pengen ngobrol sih. Maaf, Ai. Nggak bisa. Aku ada urusan. Sebenarnya kamu sama Malik itu ada masalah apa? Soalnya kalau aku lihat akhir-akhir ini dia malah makin cuek sama kamu. Cerita aja, Ay, nggak apa-apa. Jujur aku khawatir loh kalau misalnya kamu sedih terus kayak gini. Minum es teh seger gitu ya, nya. Sing loba es batu nate. Bener banget. Sebenarnya beberapa hari lalu aku sempat ngobrol sama Malik. Aku nanya ada apa, masalahnya di mana, tapi jawaban dia malah dia nggak punya perasaan apa-apa sama aku. Ya ampun, Ay. Ya, sekarang aku paham kenapa kamu sampai sedih banget kayak gini. Soalnya kan selama ini yang aku tahu dia perhatian sama kamu. Aku kira dia suka sama kamu. Kenyataannya kayak gitu, Mai. Siapa ya yang datang? Apa jangan-jangan Mbak Alisa?
ngapain malam-malam sih? Hah? Kok kamu lagi ngelakuin sesuatu? Aku udah curiga sih sama melon yang kamu tanam ini. Kenapa kamu nggak pernah biarin orang makan melon dari pohon ini? Iya bang, emang selama ini aku ngelakuin penglaris melon untuk bisnis thrifting aku. Emang aman pakai penglaris kayak gitu? Iya kalau bahaya aku nggak akan mungkin ngelakuin ini dong. Pokoknya bang tenang aja. Selagi penglarisnya aman, aku senang. Dan abang juga bisa terus senang sama aku. Bener juga ya. Kamu pintar deh. Yaudah, kalau gitu besok kita jalan-jalan. Aku juga pengen ngerasain hasil dari penglaris kamu. Mas Hasan? Mas Hasan? Aku kayak dengar suara Mas Hasan di sini. Suara dari mana ya? Mas, kamu mau pergi kemana pagi-pagi kayak gini, Mas? Terserah aku lah mau kemana. Gak usah banyak nanya, banyak ngatur. Aku cuma tanya salah. Ya Allah, kok kamu kasar banget sih sama Alisa? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Ay. Emang aku yang salah. Makanya suami aku marah sama aku. Baguslah kalau kamu sadar. Aku marah kayak gini karena dia nggak becus jaga dirinya. Sampai anak aku meninggal. Sabar ya, sabar. Halo sayang, aduh kamu tuh cantik banget sih. Hah? Tahu nggak? Kalau aku ngeliat kamu tuh mataku langsung melek gitu. Gak sama tuh kayak kakakmu. Bisa aja deh, yaudah yuk. Yaudah. Jangan sekarang. Astagfirullahaladzim. Hasan, istighfar lu. Lu ngapain ngerangkul-ngangkul si Desti? Kagak ada akhlak lu ya. Ternyata kalian tekannya hoanya, soks ya. Salingkuh di belakang si Alisa. Ngaku. Ibu-ibu, jangan sembarangan ngomong ya. Desti tadi tuh jatuh, makanya saya tolongin. Malik. Awas lu ya. Ayo kita kejar. Malik. Apa Malik? Aduh. Ibu-ibu. Udah, coba tarik napas dulu, jangan ngos-ngosan gini. Kenapa, Bu? Jadi kieu kasep kitunya intina mah. Kita teh kamari teh ngadenger kata eta si Neng Maya teh lagi ngomong sama Neng Aini, cenah mah kamu teh bener eta teh henteu peduli deui gitu kan Neng Aini. Lu tau kagak? Aini itu udah banyak banget disakitin lelaki, belum lama dia ditinggal no. Ame Babang Jidan yang ketiba moksa kayak jin. Si Aji dan mah seperti malaikat gitunya, dia teh soleh. Yang bener soleh apa malaikat? Malaikat. Bener tuh. Jadi apa? Dan Maksud lo apa tadi? Jadi selama ini lu cuma mainin Aini doang, Lik. Saya itu nggak pengen ya Aini itu disakiti sama orang. Saya cuma pengen Aini bahagia sama pilihannya. Tapi kalau begini caranya, saya orang paling depan. Biar kata Allah, guru silat. Gua pikir gua berani sama lo. Gua tuh jalan nih. Jadi kamu nantangin si Malik sih? Iya, Rik. Dia udah nyakitin Aini. Gua nggak terima, Rik. Ya udah. Kamu kan udah dewasa, Malik juga udah dewasa. Ngapain sih pakai berantem? Bang Bro, kagak bisa begitu dong. Denger ya, kalau sampai dia nyakitin Aini, nih, lihat nih, gue nih bakal paling depan. Ada di punya Aini, apaan kagak? Udah, pada bubar ya ibu-ibu, Dani udah, ya. Si Aing ada yang enak, ayo aku.
Ingat lu ya, gua kagak mandang temen, Lek. Asli. Kamu sebenarnya ada urusan pribadi apa sih sama ini? Kamu kelihatan udah gak care lagi sekarang sama ini. Udah gak peduli. Harusnya kekuatan pesugihan aku sekarang udah balik lagi kayak sebelumnya. Sekarang tinggal nunggu warga datang dan beli-beliin semua baju jelek ini. Pas banget nih, saya lagi nyari baju emang. Iya, bakal milih banyak lagi bagus-bagus. Brand luar negeri. Import, Put. Import. Ayo, yang banyak ambilnya. Kualitasnya bagus-bagus nih. 35.000 Nah, nih, itu. 35.000. Yang ini nih. Nah, bener kan? Mereka semua udah kena efek pesugihan aku. Ini brand dari luar negeri. Gila, cakep banget. Udah kayak model zaman dulu ya kan? Keren. Gawar lagi sekarang. Jadi makin cakep. Baju nanas, cakep Banget ya baju-bajunya ya. Iya bener. Aku mau ambil yang banyak deh pokoknya hari ini. Iya, yang banyak aja. Kita borong. Kualitasnya bagus. Oh bener banget, ini import. Kagak ada tuh di Indonesia yang ngeluarin merek beginian. Iya, anak mau. Setelah ini, uang aku bakal banyak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, ini dokumennya. Ya. Guys, lihat deh. Aku baru habis beli baju yang banyak banget di Desti. Ini baju lucu-lucu banget. Aku jadi kepikiran deh, Ay. Kalau misalnya kita beliin anak-anak yayasan baju di Desti juga, mau nggak? Ay? Oke. Tapi nggak usah lah, Ay. Kalau emang kamu nggak perlu banget, kamu juga main. Mendingan uangnya kamu simpen, terus bisa kamu pakai buat hal yang lebih perlu kan? Fahri, baju thrifting itu murah. Oke. Terus juga aku kasihan tahu sama anak-anak yayasan, mereka tuh udah hampir nggak ada baju. Mereka bajunya udah itu doang. Karena aku sama Aini udah jarang banget beliin mereka baju. Udah gitu terakhir juga Malik buang-buangin yang udah jelek. Fix ya, Ai? Ai, fix ya. Kenapa? Nggak, udah. Pokoknya iya, soalnya tadi kamu udah bilang iya. Ya Allah, kayak tadi aku salah ngomong deh ke Maya. Padahal harusnya tadi kan aku bilang enggak ke dia. Aduh, aku jadi sering gak fokus gini nih gara-gara sikap Malik aku akhir-akhir ini. Setelah aku ngejalanin ritual semalam, untung aku makin banyak lagi. Aku juga seneng sayang, akhirnya bisnis kamu itu makin sukses. Tapi Bang, kalau stoknya udah habis, aku kan harus di stok lagi baju-baju thrifting. Belum lagi kalau warga banyak minta barang-barang baru. Cuman kalau aku ambil barang-barang import pasti bakal lama banget. Cukai kan lagi naik. Terus udah gitu lagi ketat-ketatnya banget lagi sekarang. Kamu cari barang bekas yang kualitasnya jelek. Kamu kan juga pakai pesugihan. Jadi ya pasti orang-orang itu nggak bakal ngerti juga lah. Ih Bang, tapi kan tetap aja aku harus bikin barang-barang dagangan aku itu kualitasnya makin bagus. Kan ada orang yang kebal sama ilmu hitam. Nah mereka kalau lihat barang-barang aku jelek, mereka pasti bakal curiga. Kamu warnain aja bajunya biar
semakin kinclong. Iya benar, itu ide bagus bang. Aku warnain pakai warna kimia murahan, iya kan? Tapi aku dapetin barang-barangnya dari mana? Setahu aku yayasan itu sempat nyalurin baju bekas yang gak layak pakai. Nanti aku tanyain deh sama yang punya gudang. Kalau gitu nggak usah ditanya bang, mendingan kita langsung curi aja semuanya. Kalau ditanya pasti mereka bakal minta bayaran. Kamu pintar juga ya. Hah? Jadi kamu nggak perlu modal lagi. Iya dong mas. Kalian ngapain di sini? Lagi ngomongin apa ya? Ngapain kamu campur urusan aku, ha? Urus calon anak aku aja nggak bisa. Bang Hasan gak boleh ngomong kayak gitu dong sama Mbak Alisa. Kasian kan Mbak Alisanya. Sejak kapan ya mereka jadi deket kayak gini? Desti, Hasan, ngapain kalian berduaan di sini? Ya, lagian ini juga udah malam, takutnya nanti malah ada fitnah. Enggak, ini aku sama Bang Hasan habis bawa baju buat didonasiin. Iya bener. Oh, saya kira lagi ngapain berduaan kayak gini. Ya tapi emang ini tempat biasa jadi buat penyimpanan barang donasi sih. Yaudah, kita duluan ya. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Hampir aja kita ketahuan sayang. Iya. Yaudah yuk. Ayo. Ayo, tutup itu ya sayang. Ayo. Kita tungguin aja Bang. Kalau dengan kayak gini, baju-bajunya bakal cerah semua. Kemungkinan warga bakal komplain itu makin kecil Bang. Sekarang PR-nya tinggal kita membuang sisa limbah kimia ini, ya kan? Ternyata nyari duit itu, dapetin duit itu segampang ini ya. Kenapa aku nggak kepikiran ya dari dulu? Ih, Bang Hasan ah. Kamu nakal banget deh. Kayak suara Mas Hasan. Ternyata selama ini kalian selingkuh. Selama ini kalian pacaran. Berani kamu sama aku ya? Hah? Wajar kalau aku selingkuh dari kamu setelah apa yang kamu lakukan ke calon anak aku. Lagian aku sama dia baru kali ini kok deket. Tuh terus alasan kamu ya.
Terus ini apa? Ini baju-baju yang kamu jual selama ini ke warga. Padahal kamu bilang ke warga kalau baju-baju kamu ini bagus, Dek. Baju-baju kamu ini tuh import. Ini sampah. Ngapain sampah kamu jual? Mbak, barang yang aku jual beli itu barang bekas. Jadi nggak semuanya bagus. Bisa aja ada yang jelek, makanya aku ngelakuin ini. Apa salahnya? Kamu tuh sama aja udah nipu warga. Kamu juga sudah nipu mbak kamu sendiri. Kamu mau ngerebut Mas Hasan dari mbak, iya? Dasar adik gak tau malu. Jangan-jangan kamu hamil, Dek. Ini kamu minum dulu. Kamu minum dulu, biar enakan. Makasih, Mas. Iya. Tolong jelasin ke aku sekarang. Sejak kapan kalian selingkuh di belakang aku? Aku punya hubungan sama Bang Hasan jauh dari sebelum aku pindah ke sini, Mbak. Aku hamil anaknya Bang Hasan. Nggak bisa dibiarin. Ini nggak bisa dibiarin. Aku akan lapor warga dan juga polisi. Apalagi sampai kalian zina di rumah aku. Mau kemana kamu? Lepasin! Lepasin! Diam! Lepasin! Diam! Mbak, aku udah bener-bener muak sama Mbak Alisa. Jadi lebih baik Mbak Alisa sekalian aku tumbalin buat pesugihan aku. Iya kan, Bang? Jadi selama ini kamu tuh pakai pesugihan. Sadar deh, sadar. Tobat kamu ya, ingat sama Allah. Lu jangan sia-siain Aini, jangan ngecewain dia. Lu tahu kagak? 1001 cewek kayak Aini, gua aja susah dapetin ya. Lu malah sia-siain. Lu ngerti gak sih? Harusnya, gua lagi ceramahin, lu kabur, Lek. Lu tinggalin aja, emang lu pikir gua kulit kacang, Lek? Weh! Mati. Assalamualaikum. Des, Hasan. Itu pasti warga pasti. Jangan ketahuan, jangan. Diam. Bang Hasan diam aja. Bang Hasan bawa Mbak Alisa masuk ke dalam, oke? Biar aku yang ke depan. Kalau ketahuan, kan? Ayo cepetan, Bang. Waalaikumsalam. Kenapa deh saya dengar ada suara teriakan minta tolong dari dalam? Kedengarannya kayak suaranya Alisa. Iya, Malik.
Itu emang suaranya Mbak Alisa. Dia stres, dia ngurung diri di kamar. Terus waktu aku sama Bang Hasan dobrak, Mbak Alisa udah meninggal gara-gara Iya, dia stres karena kehilangan anaknya. Astagfirullahaladzim. Iput. Ini baju-baju import. Ya udah kalau gitu ibu-ibu borong aja semuanya. Nanti kalau misalkan di rumah nyesel kan kalau misalkan nggak beli. Tuh ada bed cover juga bu ibu kalau misalkan pengen nyenengin suaminya kan. Bang Hasan, ini kopinya diminum dulu. Banyak sekali. Kalau mau sarapan juga udah aku siapin di dalam. Oh baik banget. Kalau gue perhatiin ya, lu tuh perhatian banget sama abang lu. Mana lu masih tinggal berdua kan? Kalau kata gue nih ya, lu mendingan nikah dah. Bener pisan apa kata Yen gitunya. Kalian teh pan bukan muhrim gitu. Jadi mendingan gewat atau nikah daripada nanti teh jatuh teh jinah alias berjinah gitu. Kalau kata adat Betawi nih, agak nape. Kalau empoknya udah meninggal, terus nikahin adeknya, itu namanya turun ranjang begono. Kebetulan kalau gini, aku dan Bang Hasan gak perlu nikah diam-diam. Warga udah minta sendiri. Akhirnya sayang kita menikah. Iya, aku happy banget. Aku juga sayang, apalagi ngeliat bisnis kamu tuh. Sukses juga ya kamu. Lagi beli lagi ya. Tapi kayaknya terlalu cepat gak sih kalau mereka udah nikah? Maksudnya kan Alina baru meninggal 2 minggu lalu ya? Ya enggak juga, Mai. Daripada mereka berzina, secara mereka tinggal berdua. Terus, apa kagak lebih berbahaya kalau mereka kagak nikah? Ayo ibu-ibu, Bu. Jangan ngobrol doang, ayo diborong dong. Ini bagus-bagus barangnya semua pada baru tuh. Bang Dani, banyak corak motif-motif situ. Bang Dani. Aku kok kayak ngerasa ada yang aneh ya? Oke Bu, oke lari manis. Kamu ngapain beli bajunya banyak banget? Udah deh, pokoknya ini aku yang beli dan kalau misalnya kamu gak mau beli ya gak apa-apa. Pokoknya aku gak mau sampai kehabisan. Like nữ chẳng hơn là y phục hay là chẳng học được chẳng hết. Wey! Wey! Bang! Lah! Wey! Ngapain lari tuh orang? Hah? Buru-buru amat tapi kesandung begitu deh. Kebelet kali ya. Biarin deh. Si Desti. Kenapa emang? Masa pada soal? Ih, bagaimana sih Put? Olo Yen, bukan cuma baju Yeyen doang, atunya baju Iput oge sarua anu melang meliti si Desti teh. Pas dicuci teh luntur gitu warnana teh. Ya wajar sih kalau kata saya mah ya. Orang kita beli mah baju bekas. Nah, kalau kita beli baju baru kagak bakalan begono. Bener kagak? Ya elah, bibirnya cempot. Tumben-tumbenan kagak sekate-kate, bener omongan lu. Ya namanya juga baju murah ya begono ya. Kalau begitu ganti kita beli lagi ya. Sama. Saya juga kalau udah pada laku nih dagangan beli lagi. Cakep Koleksi. Mai,
itu apa? Tadi kan pas kesini lewat rumahnya Desti, terus dia kayak ada koleksi-koleksi baru. Akhirnya aku coba deh lihat-lihat, terus ternyata banyak banget yang bagus. Akhirnya aku beli. Nah, jadinya segini deh. Bukannya kemarin kamu baru beli ya dari Desti? Sayang banget sebanyak itu buat apa, Mai? Loh, kayaknya aku nggak minta uang kamu deh untuk beli semua ini, Ay. Mai, kamu lihat sendiri kan, Ri? Aku ngerasa ada yang aneh banget sama Maya. Iya, Ay. Ini bukan Maya doang. Sikap warga juga belakangan ini banyak yang aneh. Yaudah, Ri. Biar aku cari tahu, Ri. Ya, kita harus selidikin semuanya. Aku mau ikut ngelidikin barang ya. Ya, kita sama-sama aja ya. Yuk. Kalau gitu biar kalian berdua aja ya. Aku ada urusan. Rik. Ya udah nggak apa-apa, kita aja nyelidikin ya. Cari. Oh, Bu. Itu kenapa mukanya kok merah-merah? Saya nggak tahu kenapa sekeluarga pada gatal-gatal semua. Kena cacar juga. Ya ampun. Tapi kayaknya bukan saya doang deh. Keluarga lain juga sama. Pada mual-mual, ada yang muntah-muntah juga. Ya udah, saya duluan ya, Ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Semoga cepat sembuh. Kalau emang bukan ibu itu doang, berarti kita harus cari tahu, kita harus selidikin setiap orang yang sakit, kita harus cari tahu tentang penyakit ini. Bener. Ya udah, sekarang kita selidikin, Rik. Kenapa lagi ini? Pak, kenapa? Ini bebek gua mati mendadak kayak gini nih. Dari makanannya kali. Kagak mungkin. Gua ngasih makanan yang bisa gua pakai. Minumnya dari sumur yang biasa gua pakai juga. Gua buang dulu bagian bebek. Bisa kayak gitu ya? Kayaknya ada yang buang limbah ke sumur deh. Soalnya semalam aku tuh ngeliat ada yang lari ketakutan gitu deket sumur. Apa jangan-jangan tuh orang ya? Buang apa kamu? Saya Bener. Ini ternyata si Hasan ternyata yang buang limbah sembarangan. Lu tahu gak gara-gara lu tuh orang-orang pada sakit, hewan ternak pada mati. Bukan salah harusnya. Udah Bang, ampun bang. Bang. Desti. Assalamualaikum. Desti. Keluar kamu. Keluar Desti. Assalamualaikum, Desti. Assalamualaikum. Des, tolong. Ini kok suami aku diperlakuin kayak gini? Hasan udah buang limbah pewarna pakaian ke sumur warga. Gara-gara Hasan semua warga jadi sakit kulit dan sakit perut. Belum peliharaannya pada mati semua. Benar. Gara-gara dia nih. Enggak bang. Dek, Kamu kenapa, Des? Jangan-jangan hamil ya? Wah, si Hasan pasti udah nanam saham duluan tuh. Iya eleh. Kita kemarin mau minta pertanggungjawaban. Lu ngapa jadi ngurusin pekarangan orang? Tugas ngejulit tuh tugasnya gue berdua. Desti. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sekali lagi minta maaf atas kesalahan saya dan suami saya karena kami udah buang limbah pewarna sembarangan. Kalau mau ganti rugi nggak apa-apa, kami bisa ganti rugi kok. Udah, lupain aja. Pan lu juga lupa kemarin buangnya, ya? Nggak usah dipikirin, ya? Bener pisan atuh Desti. Kita teh semua warga di sini teh udah maafin gitunya kesalahan kamu buang limbah sembarangan. Tapi kamu teh jangan diulang deui nya buang limbahna. Sekali lagi minta maaf ya. Kami janji kok nggak akan ngulangin lagi. Maafin ya, ikhlas ya semuanya ya. Yaudah yuk. Bapak belanja lagi. Kita belanja yuk. Oh iya, sampai duit kita teh
Habis. Iya, diborong. Efek pesugihan melon ini emang ampuh. Bikin warga jadi terus berdatangan buat beli ke sini dan gak peduli sama masalah yang ada. Aneh banget. Kenapa warga jadi kelihatan seakan gak ada apa-apa ya? Padahal semalam mereka semua ribut minta tanggung jawab Desti sama Hasan. Kayaknya aku harus obrolin masalah ini sama Fahri, Maya, dan yang lain. Makasih ya udah mau datang. Ada yang mau aku omongin sama kalian. Apa dah? Ini masalah soal kecurigaan aku sama Hasan dan Desti. Kemarin itu kan kita tahu ya, kita heboh-heboh, kita datang ke rumahnya Hasan itu pengen minta pertanggungjawaban soal limbah. Ya kan? Dan yang kedua, soal baju yang dibeli sama warga. Dan kita tahu baju itu tuh rusak. Warga tuh kayak seolah-olah nggak ada hal yang terjadi, tapi tetap beli terus-menerus. Cakep tuh baju kita. Cepet ya. Ya, Ay, gini ya, kamu tuh terlalu suuzon. Orang aku biasa aja, kok ini gak masalah menurut aku, ya kan? Gak salah kok kalau kalian mikir kayak gitu. Nih, minum dulu. Bulan, emang aus. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini kenapa kayak gini ya bajunya ya? Ini bagaimana sih? Alah, kunaon atuh yan baju ibu teh digoreng patut kia terus rompi ibu teh ka mana atuh? Ngerakeun ieu mah. Alhamdulillah kalau kalian udah sadar. Alhamdulillah kalian udah sadar. Baju kayak pakai baju cabe-cabean zaman segono. Rik, tapi kita tetap harus bertindak cepat. Takutnya efek air doa ini nggak bertahan lama karena make-nya belum hilang. Ya. Ya udah, tapi sekarang aku ada urusan, aku harus pergi dulu. Aku pamit dulu ya, Bu Ibu. Iya, nanti malam kita selidikin lagi ya. Hati-hati, Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang Bro. Atuh ibu teh kunaon pakai baju buruk kieu atuh ya mau ayo. Lik. Kamu kenapa sih? Kalau saya yang hubungin kamu, kamu bisa datang. Tapi kalau Aini yang ngechat kamu, kamu pasti cari alasan kan biar nggak datang. Ada urusan aja, Rit. Udahlah. Kamu juga pasti nggak akan kasih tahu alasannya apa. Tapi yang jelas, saya ngajak kamu kesini karena saya mau kasih tahu. Kamu pengen selidikin kenapa warga bersikap aneh belakangan ini. Aku sebenarnya udah nggak diperluin di sini. Semua orang tuh butuh kamu, Lik. Terutama Aini. Pikir tuh warga-warga nggak bakal datang lagi ke tempat kita buat beli dagangan kita setelah kejadian kemarin. Tapi ternyata mereka datang lagi, bahkan beli banyak. Itu semua tuh karena pesugihan melon yang aku lakuin, Bang. Kamu memang hebat banget, sayang. Ya ampun, Bang. Aku lupa, aku belum ritual hari ini. Tunggu ya, aku ritual dulu. Say. Kamu kan udah ritual dari kemarin-kemarin. Sekali-sekali nggak ritual juga nggak apa-apa kok. Ya kan? Emang kamu nggak kangen sama aku? Kamu nggak mau mesra-mesraan sama aku? Ya udah deh. Bang Hasan? Bang Hasan kenapa, Bang? Ya ampun, Bang. Ya ampun, Bang. Bang Hasan. Bang. Ya, iya, pelan-pelan. Bukan, apa aku bilang. Ini semua tuh pasti karena jinnya tuh marah. Aku telat ritualnya. Ya udah, aku ritual dulu sekarang ya. Kamu ritual sana, ritual. Fahri kemana sih? Belum nyampe juga. Coba deh aku telepon.
Itu gede banget loh melonnya. Kenapa nggak langsung dipetik? Itu bibitnya kata Desti. Aku yakin melon itu pasti bukan bibit biasa. Aku harus cek nanti. Kenapa Fahri biarin Aini sendiri? Bukannya mereka mau selidikin bareng-bareng? Lagian Aini nekat banget sih pakai gerak sendirian. Lagi ngapain kalian? Apa jangan-jangan selama ini kalian pakai pesugihan? Kalian gunain melon itu sebagai medianya? Mana kamu? Enggak. Lepasin. Diam. Diam. Kita harus beresin dia sekarang juga. Kita paksa dia buat makan melonnya. Supaya dia dikejar sama Jin. Enggak. Lepasin. Enggak. Astagfirullahaladzim. Kenapa Hasan jadi sangat kuat? Gimana cara aku ngelawannya? Aku nggak mungkin pakai kekuatanku di depan Aini dan Desti. Malik, kenapa kamu tidak menggunakan kekuatanmu? Hah? Apa karena di sini ada wanita yang kamu cintai? Mari. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Banget. Ya ampun, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Desti, Ini kamu kejar dia. Ya, biar aku yang urus Hasan. Ya, Lik. kamu hati-hati ya. Ada kemana? Akunya nih. Sia teh udah nipu kita semua, hah? Rek kabur kemana Sia? Enggak. Saya nggak salah. Kalau lu kagak salah, terus siapa yang salah? Enggak, saya nggak salah. Mendingan kamu nyerah aja sekarang. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak salah. Enggak. Desti nggak salah. Desti. 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 Ini kenapa aku balik lagi ke sini? Desti. Tunggu Desti. Desti. Yen, gawat atuh man, lupa. Nah,
Jangan muda-muda. Cuma nunggu gawang aja sini. Ayo atuh geuwang. Sini kita ngatur napas dulu. Tiba gue kepengen minum jus melon. Ulah atuh Yen. Eta teh punya si Desti atuh. Engke teh lamun maneh kumaha onam, kumaha geuting. Ulah disentuh. Sia teh bedegong pisan di bejaan teh. Eta teh lain milik kita. Kitu punya orang pamali atuh Yen. Tong sembarangan barang hakan sia teh. Engke teh nyeri beuteng kumaha onam. Cicing ulah ditewak ih. Nah, gua kan juga apa? Bocahnya datang diri tuh. Dia pingsan. Kita teh belum eta nangkapnya. Kamu telah gagal melakukan tugasmu. Kamu tidak pantas mendapatkan pertolonganku. Dan sebagai gantinya, aku akan mengambil jana dalam tubuhmu. Enggak, ampun. Tolong, jangan ambil bayi saya. Tolong jangan. Nggak mungkin anak aku. Nggak mungkin. Desti. Sabar. Nggak usah so baik kamu. Aku nggak butuh belas kasihan dari kalian semua. Kalian semua manusia munafik. Kalian tahu? Aku udah tumbalin bayi kakakku sendiri buat pesugihan melon. Dan aku juga terpaksa buat kakakku. Astagfirullahaladzim, jadi dia makannya sendiri sama bayinya? Kamu istighfar, Desti. Lebih baik sekarang kamu akuin semua kesalahan kamu. Kamu minta maaf sama semuanya ya. Semua pasti gara-gara pesugihan melon sialan ini. Aku udah gak butuh kamu. Kau membuat aku marah. Kamu terima akibatnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua azab kalau kita menyekutukan Allah. Allah nggak suka kalau kita bekerja sama dengan makhluk gaib. Apalagi kalau sampai mengorbankan orang yang nggak bersalah. Untung deh. Aduh, kenapa sih Dan? Kita harus ngurusin jenazah orang jahat. Iya, bikin males banget ya.
Astagfirullahaladzim, nggak boleh begitu bang. Mau bagaimanapun, yang namanya orang meninggal kita harus bantu buat nguburin. Lik, Harus bantuin. Nek, ngapain dia lari? Siapa kamu? Apa mau kamu sebenarnya? Kenapa kamu selalu mengganggu saya? Aku hanya mau lihat kamu tersiksa, Malik. Aku ingin melihat kamu mati perlahan karena kesakitan. Ri, kamu sejak kapan ada di sini, Ri? Saya ngeliatin orang itu kabur. Dia bukan manusia kan? Alhamdulillah Fahri nggak lihat aku tarung pakai kekuatanku. Rik, mendingan sekarang kamu jujur sama saya. Sebenarnya ada apa sih? Mungkin emang udah waktunya buat aku ceritain semuanya ke kamu, Ri. Sosok tadi emang bukan manusia, tapi dia semacam jelmaan jin. Kekuatan hitam yang bener-bener kuat dan jahat. Aku nggak tahu gimana aku bisa ngeliat dia, Ri. Udah lama dia mau ngincer aku, Ri. Dia mau celakain aku. Dia juga nggak segan-segan ngancem semua orang yang ada di sekitar aku, Ri. Terutama Aini. Karena dia tahu Aini benar-benar berharga buat aku, Ri. Jadi itu sebenarnya alasan kamu ngejauhin Aini supaya kamu bisa ngelindungin dia dari kekuatan jahat. Lebih baik mengorbankan perasaan kami, Ri. Daripada ngambil resiko Aini sampai kenapa-napa. Aku nggak bakal bisa terima itu. Makanya aku harus ngejauh dari Aini. Ya, Rik. Saya paham. Sekarang saya jadi ngerti bahwa alasan kamu tuh alasan yang baik. Bukan karena cinta kamu yang udah luntur sama Aini. Rik, aku minta tolong. Jaga rahasia ini dari Aini. Pasti, Rik.